Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada hari ini sedang beribadah online dimanapun berada. Kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Saat kita beribadah bersama-sama, Tuhan ada. Saat satu dua orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya.
kami berangkat. Tuhan, Kau menjawab setiap kami satu persatu. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Allah sanggup melakukan segala perkara. Firman
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja saat ini dan Engkau berbicara melalui firman-Mu yang akan diberitakan. Urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semuanya. Kiranya firman-Mu berbicara dan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Senang apabila pada saat ini bisa bertemu dengan suasana yang lain dengan Jemaat GSJA Lawang. Kami bersyukur, saya bersyukur secara pribadi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita masih bisa bertemu. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan tentang menghadapi krisis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi krisis, kita seringkali memiliki reaksi-reaksi yang berbeda. Semua orang pernah menghadapi krisis, tetapi reaksinya juga berbeda masing-masing. Ada orang yang menghadapi krisis dengan cara menyalahkan orang lain. Ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupannya, dia lebih suka menyalahkan orang lain. Seperti yang terjadi pada saat-saat ini, di mana ketika mulai ada pandemi corona yang sekarang terjadi, ada beberapa orang yang kemudian menyalahkan pemerintah yang tidak tanggap, atau menyalahkan yang lain. Tidak menyalahkan diri sendiri, tapi lebih suka menyalahkan orang lain. Itu adalah reaksi seseorang ketika menghadapi krisis. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menghadapi krisis tidak memandang kepada masalah, tidak menyalahkan orang lain, tetapi justru dia memilih untuk menemukan solusinya. Jadi sebenarnya saudara, untuk menghadapi krisis kita bisa punya dua pilihan, dan pilihan itu tergantung daripada kita. Saudara bisa memilih untuk menyalahkan orang lain dan itu tidak bisa menyelesaikan masalah, atau saudara mulai memikirkan solusinya. Mari hari ini kita akan belajar. Pagi ini kita akan belajar di dalam firman Allah tentang seorang tokoh yang juga menghadapi krisis dalam kehidupannya. Dan ketika dia menghadapi krisis dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan? Dia lebih memilih untuk memikirkan solusinya daripada menyalahkan orang lain. Mari kita akan baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan 25, tetapi saya akan baca tidak semua, saya akan bacakan secara bertahap. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 25. Mari kita akan baca mulai 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kita baca ini ada satu situasi yang dimana ketika Daud melarikan diri dari Saul dan bersama sekelompok orang pengikut-pengikutnya, dia ada di kota Siklag, tetapi kota mereka dibakar, dijarah. Semua orang, semua istri dan anak-anaknya dibawa oleh orang Amalek, dan mereka menemui kemah yang kosong. Barang-barang mereka juga dijarah. Pada saat itu mereka menghadapi satu krisis kesedihan yang luar biasa karena mereka kehilangan segala sesuatu. Saudara perhatikan bagaimana reaksi dari pengikut dari Daud. Pengikut dari Daud memilih untuk menyalahkan Daud. Pengikut dari Daud memilih untuk mengambil batu dan tidak melempari Daud, menyalahkan Daud sebagai pemimpin. Apakah Daud juga tidak menghadapi masalah yang sama? Daud juga menghadapi masalah yang sama. Kedua istrinya juga ditawan, harta bendanya juga dirampas. Saya tidak tahu kenapa pengikutnya justru menyalahkan dia, padahal mereka menghadapi situasi yang sama. Dan Daud memilih pilihan
yang lebih baik dan terbaik dalam kehidupannya, yaitu dia memikirkan solusinya. Daripada dia menyalahkan, saling menyalahkan dan tidak bisa menemukan jawabannya, maka Daud memikirkan untuk memilih solusi yang harus dipikirkan. Dan solusi yang dipilih oleh Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya atau imannya kepada Tuhan. Di saat kita menghadapi krisis, di saat iman kita mulai goyah karena situasi atau masalah yang tidak kunjung berakhir, dan kita merasa semua tertimpa dalam kehidupan kita secara berurutan, beruntun, dan pada saat itu apa yang harus saudara lakukan? Daripada ketimbang menyalahkan orang lain, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Daripada kita menyalahkan suami atau istri atau anak atau pemimpin kita atau pendeta kita atau bawahan kita atau bos kita, mari kita datang kepada Tuhan dan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Allah kita. Kira-kira Daud, dalam pandangan Daud, apa yang terpikir di dalam pikiran Daud sehingga Daud begitu yakin bahwa Allahnya adalah sumber dari solusi dari persoalannya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan karena dia sangat meyakini siapa Tuhan yang dia sembah. Imannya tertambat kepada sumber pokok iman yang benar, yaitu Allah yang menguasai sejarah bangsa-bangsa, Allah yang mengatur alam semesta. Itulah kepercayaan Daud, sehingga dia tidak merasa khawatir atau ketakutan dengan apa yang terjadi, tapi dia mempercayai Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur jalan hidupnya, dan dialah yang membuat segala sesuatu terjadi dan mengizinkan semuanya terjadi. Dia yakin bahwa Allah yang dia sembah bukan hanya Allah yang memegang sejarah dan memegang kendali dari hidupnya dan hidup seluruh rakyatnya, tetapi dia juga mempercayai bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang peduli kepada orang yang mengasihi dia, Allah yang setia kepada orang-orang yang setia, Allah yang mengarahkan pandangan matanya kepada orang benar. Dan kalau saudara yakin saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan kalau saudara yakin saudara adalah orang benar, dan kalau saudara yakin bahwa saudara adalah orang-orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan, saudara harus percaya bahwa Allah tidak mungkin membiarkan krisis terjadi dalam kehidupan kita tanpa ada maksud Allah untuk membuat kita semakin bertumbuh atau membuat kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Ketika krisis terjadi dalam kehidupan kita, Allah yang mengasihi kita, Allah itu bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi satu krisis dalam kehidupan kita, satu kekurangan, sakit, masalah, apapun yang terjadi, mari kita mengambil solusi, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa diri kita memiliki kepercayaan kepada Allah, kalau kita mengatakan aku menguatkan imanku pada Tuhan, aku percaya Tuhanku yang pasti memelihara dan menolong aku, maka seharusnya kita harus merefleksikan iman yang benar dalam kehidupan kita. Iman yang benar adalah yang dilakukan seperti Daud. Memang krisis boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut secara berkelebihan. Situasi saat ini membuat orang takut secara berlebihan sampai paranoid. Ketika pemerintah mengatakan semua tidak boleh mudik, semua harus tinggal di rumah masing-masing, semua pada ketakutan. Semua membeli bahan makanan sampai kadangkala di warung-warung tidak ada sisa bahan makanan menjadi sangat mahal. Kita juga sibuk memborong masker, memborong hand sanitizer sehingga membuat semua langka. Sementara ada orang-orang yang sakit yang memang benar-benar membutuhkan masker sampai tidak ada, karena ketakutan yang berlebihan membuat kita menumpuk barang. Ketakutan yang berlebihan membuat kita kadang-kala mengambil keuntungan, menjual barang dengan harga yang tinggi, yang harga itu karena dibutuhkan oleh orang lain. Saudara, pada akhirnya iman kita menjadi tersisihkan. Dan ketika iman kita tersisihkan, kita tidak menunjukkan iman yang benar.
Ketika kita mempercayai Tuhan, kita harus yakin dan kita tidak boleh takut secara berkelebihan karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Allah yang mengasihi kita tidak mungkin membiarkan kita terkapar sendirian, saudara, atau dalam keadaan tidak bisa makan. Karena itulah kita harus menunjukkan reaksi iman yang benar. Reaksi iman yang benar juga bukan iman yang konyol, seperti seorang yang mempercayai Tuhan dan mengatakan, aku percaya, karena itu aku yakin Tuhan akan melindungi aku. Dan kemudian saudara pergi ke kerumunan orang banyak. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan, mari kita tetap mengadakan ibadah, mari kita tetap mengadakan seminar, karena kita yakin Tuhan pasti melindungi kita. Itu bukan reaksi iman yang benar. Itu adalah reaksi iman yang konyol. Kalau kita tahu bahwa ketika kita masuk dalam kerumunan orang banyak, risiko tertular lebih banyak, maka kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan mengatasnamakan iman. Iman bukanlah sesuatu yang bisa dibuat main-main, tetapi iman adalah sesuatu yang harus kita banggakan untuk memberi kekuatan dan penyegaran dalam hidup kita, bukan untuk kita bermain-main dan mencobai Tuhan. Karena itu saudara, mari kita menunjukkan reaksi iman yang benar. Ada hal lain saudara yang dilakukan oleh Daud ketika Daud mengalami krisis. Saya akan membacakan ayat selanjutnya pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Pada akhirnya, dengan pimpinan Tuhan, Daud kemudian menyerang kembali orang Amalek, dan mereka berhasil menyusul orang Amalek, berhasil menaklukkannya, dan mereka mendapatkan kembali keluarga mereka dan mendapatkan kembali jarahan yang diambil oleh orang Amalek. Dan tidak hanya itu, mereka mendapat bonus karena ada hal-hal yang ada barang-barang yang dijarah orang Amalek sebelumnya menjadi milik dari Daud dan rombongannya. Dan tapi ketika mereka sampai kembali ke rumah, apa yang terjadi? Pada ayat 21, dikatakan pada ayat 21, saya akan bacakan. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jaran yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Ketika kita menghadapi krisis, kembali ada pilihan. Apakah kita menjadi orang yang egois, yang kemudian mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri? Kita tidak mau rugi, kita tidak mau sibuk mengurusi orang lain karena saya sendiri juga dalam kesulitan. Nah, orang-orang pengikut-pengikut Daud, ada orang-orang jahat dan orang-orang dursila yang punya pikiran seperti itu. Dia menganggap, enak aja kamu yang 200 orang, kamu gak ikut berperang, enak aja kamu mendapatkan, ini hak kami, sudah kamu ambil barangmu, sudah gak usah pakai plus-plus, pulang sana. Kita yang berperang, yang susah payah, seharusnya mendapatkan lebih banyak. Nah, itu pikiran dari orang-orang yang egois, orang-orang yang menghadapi krisis dan hanya berfokus kepada dirinya. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud dalam ayat 23 dan selanjutnya mengatakan, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan
serahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Jadi ayat ini menunjukkan satu reaksi yang luar biasa dari Daud. Daud tidak berfokus kepada dirinya sendiri ketika dalam menghadapi krisis, tetapi dia peduli kepada orang lain. Dia empati kepada 200 orang yang ditinggalkan. Bukankah 200 orang itu dalam kelelahan? Dan bukankah kita juga mengalami pertolongan Tuhan? Daud menganggap bahwa semua yang didapatkannya itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu kenapa harus dipilih sendiri? Seharusnya kita berbagi. Dalam menghadapi krisis, apakah kita tetap menunjukkan kasih Kristen? Atau justru kita takut kekurangan sehingga kita tidak berani berbagi dengan orang lain? Mari kita menunjukkan kasih Kristen justru pada saat krisis yang seperti ini. Sinar Kristus harus nampak jelas. Justru dalam keadaan kekurangan yang seperti ini, maka kasih Kristus harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya terkesan dengan seorang pengurus DKW yang satu kali dia sharing, dia upload di grup kami, di grup DKWN se-Indonesia. Dia katakan, dalam keadaan kekurangan, bagaimana kalau kita membuat gerakan empati atau kepedulian dengan sesama? Bagaimana kalau kita perhatikan sekarang situasi di mana para driver online, Gojek maupun Grab yang kemudian kehilangan pekerjaannya atau kurang omsetnya gara-gara banyak orang yang tidak pergi. Bagaimana kalau kita memesan makanan dan tapi tidak untuk kita, dan kita berikan kepada Gojek atau Grab yang kita pesan, dan dia mempraktekannya. Satu kali dia cerita, dia memesan 4 porsi makanan dan diberikan kepada tukang ojeknya, dan dia katakan, dia tulis di dalam SMS-nya, WA-nya, Bapak Gojek yang dikasihi Tuhan, saya membelikan 4 porsi ini. Silahkan Bapak menikmati makanan ini untuk seluruh keluarga Bapak. Dan saudara tahu reaksi dari driver. Dia mengatakan, terima kasih banyak. Kami dalam keadaan kesulitan, tapi Ibu telah memberkati kami. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Berbagi masker, berbagi kata-kata rohani yang menguatkan, berbagi doa, atau saudara melakukan seperti yang dilakukan oleh teman saya tadi. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Marilah dalam menghadapi krisis kita justru tidak menjadi orang yang egois dan mementingkan diri kita sendiri. Mari kita menerapkan kasih Kristus yang benar-benar dibutuhkan dan dirasakan orang pada saat ini. Mari kita saat ini tunduk kepala dan kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita agar kita bereaksi dengan benar ketika menghadapi krisis yang menimpa hidup kita. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami percaya bahwa krisis ini tidak hanya melanda kami, tetapi melanda seluruh orang yang ada di dunia. Tuhan, pada masa-masa seperti ini mungkin kami mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, mengalami ketakutan. Tetapi kami ingin bereaksi yang benar, Tuhan. Kami ingin menghadapi krisis dengan cara Kristen, dengan cara Alkitabiah, dengan meniru Daud. Tuhan, ajarlah kami untuk menguatkan kepercayaan kami dan iman kami kepadamu, ketimbang kami takut dan dilanda kekhawatiran dan kegelisahan setiap hari. Ajarkan kami untuk meletakkan pengharapan dan kepercayaan kami yang kuat kepada Allah yang memegang kendali dan sejarah dalam hidup kami, yang begitu mengasihi dan mencintai kami, yang tidak mungkin tinggalkan kami dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, hamba-Mu ini juga berdoa, kiranya Tuhan menolong kami agar kami memiliki reaksi yang benar ketika kami dalam keadaan krisis. Kami boleh justru memperhatikan orang lain. Kami tidak egois dan memperdulikan diri kami, tetapi kami justru akan empati kepada orang lain, menunjukkan kasih Kristen, menunjukkan kepedulian kepada orang lain, dan rela berbagi kepada orang lain. Tuhan, tolonglah kami, dan kami percaya hari-hari ini Tuhan memiliki rencana dengan semua yang terjadi ini, agar kasih Kristus semakin tersiar luas melalui kami,
Pakailah kami menjadi terang-Mu di tengah krisis yang seperti ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan, saya ingatkan hari Selasa ada ibadah kaum wanita jam 5, hari Rabu ada ibadah doa jam 6, dan hari Kamis ada KKA di wilayahnya masing-masing. Kemudian hari Jumat kita akan ibadah bersama, ibadah di rumah masing-masing dengan acara Jumat Agung jam 7 pagi disertai perjamuan kudus. Dan pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biar itu boleh menjadi berkat buat kita masing-masing. Kita akan berdoa. Gembala kami yang agung Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Lili yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkati dalam keluarganya, dalam pelayanannya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari lepas hari mereka boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami akan memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan sukacita ya Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan sesudah itu kami akan tutup ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, Allah Bapa, dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Haleluya.